Makanya dengerin. Supranatural itu untuk mengobati orang atau untuk menyakiti orang? Ya untuk menyembuhkan diri kita dari kemanusiaan yang ego, Nah, yang itu tinggi. konseptual tentang dunia perdukunan. Gitu loh, Jo. Loh, lah Loh, kok perdukunan? nah iya, coba Loh itu tentang hal konsep yang untuk penyucian, spiritual. no. Sabar Konsepnya dulu. itu untuk penyucian diri, Bang. Kan diri kita itu Penyucian. kan penuh dengan dosa, kekurangan, kelemahan. Kalian udah ditebus. Kok nggak percaya kamu udah ditebus? Loh, ditebus ya Nah, tetap mulanya itu dengan adanya penebusan, kita harus menyangkal diri kita atau merendahkan wah, diri kita. tempe kosong, yang pemahaman seperti itu. Nah, diam dulu, nggak berilmu, diam dulu ya, menyimak baik-baik ya. Baik-baik. Oke, Pak Yos. Ya, Tentang tanda ini Yunus yang diberikan oleh Yesus untuk tentara angkatan jahat. Golongan angkatan jahat hanya diberikan tanda oleh Yesus, yaitu tanda Yunus. Apa itu tanda Yunus? Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam tidak mati, Pak. Betul? Nah, betul. demikian juga anak manusia. Tadi dikatakan di Matius 12 nomor 38 sampai 39. Itu dalil, Pak. Kalau Anda ada Bible, silakan dibaca. Maka hal yang biasa dipercaya oleh saudara-saudara Kristen, meyakini Yesus mati di dalam perut bumi 3 hari 3 malam, kemudian bangkit, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Seperti yang dinarasikan oleh gurunda kita, Bang Zuma, yang percaya makhluk keluar dari kubur 3 hari 3 malam di dalam kubur, kemudian bangkit. Itulah tanda untuk angkatan jahat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus, iblis itu dilemparkan ke dalam perut bumi, kemudian keluar. Nah, pemahaman ini sangat fundamental kalau saudara-saudara Kristen membaca Bible itu dengan seksama. Kalau Yesus mengatakan tanda Yunus ini, maka kalian adalah angkatan jahat. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Petrus dalam khotbahnya, Kisah Para Rasul pasal 2. Jelas di situ di 23-nya dikatakan Yesus itu tidak mengalami kebinasaan. Kemudian di nomor 36-nya, ini tanda untuk angkatan jahat. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini tanda angkatan jahat. Sehingga di ayat selanjutnya diminta untuk bertobat. Apa yang dilakukan orang-orang angkatan jahat ini? Diminta bertobat oleh Petrus. Kemudian dikecam di ayat 40-nya. Petrus sangat mengecam dalam khotbahnya untuk angkatan jahat ini supaya tidak lagi ke generasi selanjutnya. Jadi kalau Bapak masih eksis sampai sekarang Kristen, ya tidak masalah, Pak. Tapi Bapak meyakini tentang kebangkitan Yesus di perut bumi 3 hari 3 malam, bahwa Bapak juga angkatan jahat. Di situ poin fundamentalnya, jeder kan gitu kan. Ya, silakan Pak, mungkin ada bantahan. Monggo. Berarti kalau menurut saya Kang Dito salah memahami di Alkitab angkatan. Sini ya saya jelasin. Ternyata kalau saya dengar narasi dari Kang Dito masih saya yang lebih paham. Memang harus saya yang lebih paham sih sebenarnya. Dengar ya. Yang dimaksud angkatan jahat ini perkataannya di situ ditujukan sama orang-orang Farisi yang pada saat itu dia mengajar yang selalu menentang. Makanya dia bilang yang angkatan ini, yang orang Farisi yang sok-sok jago kitab tapi tidak mengaplikasikan dalam hidup, itu yang Yesus bilang itu angkatan jahat ini, karena mereka itu nggak pernah mengerti, cuman hidup dengan hukum-hukum tapi praktek hidupnya nggak ada. Secara umum gitu yang saya pahami yang disebut angkatan jahat itu. Makanya bahasa Yesus saat itu ditujukan kepada orang-orang Farisi yang hanya berjubah agama saja, tapi praktek hidup aplikasinya nggak ada gitu. Jadi masih sekedar syariat. Mereka belum ngerti tentang makrifat itu apa atau hakikat. Bagus Menurut ya. mereka. Makrifat sih di Kristen ini.
Bapak belajar dari mana Pak syariat sama makrifat di Kristen Pak? Kalau kalau orang supranatural sebenarnya kekristenan itu orang-orang makrifat yang sudah kayak saya nih sudah melihat. Ya itu makrifat. Memang di Quran juga nggak ada makrifat. Itu kan syariat, tarekat, hakikat, makrifat, Sidratul Muntaha. Itu bahasa apa? Itu kan dari Persia. Salah. Ini ajaran dari mana lagi? Makrifat itu Alkitabiah. Makanya Kang Dito saya bilang banyak belajar lagi, baru ngobrol sama supernatural kayak gue. Fokus di dalil Pak. Matius 38:39 Pak. Kalau Anda ada Bible, Anda baca supaya kita ambil apa yang ada di dalam Bible Pak. Jangan lari ke syariat makrifat Pak. Itu sudah pendalaman materi. Susah. Orang supernatural beda ya. Iya. Tapi bicara tentang supranatural, tadi saya sedikit menyinggung. Supranatural itu dalam dunia perdukunan. Setuju nggak Pak? Kang Dito, nanti saya yakin nih. Kang Dito kan udah ngobrol sama saya nih. Ya. Entar malam besok Kang Dito akan dengar apa yang saya bilang. Kang Dito kalau ketika dipilih dengan ruh ilahi, roh kudus, Kang Dito akan melihat bahwa yang sering kita ini mah sebut kayak Yesus, lagu bayangan semua. dia ruh ilahi. Saya yakin karena belum mengalami. Karena Yosi belum mengalami. realistis Kang aja, Dito. Yosi realistis aja, jangan terlalu halu kayak gitu. Iya bukan hal. Kalau gue kan memang udah haikul yakin, memang udah lihat. Haikul yakin lagi dibawanya. Nggak bisa dibantah dengan dalil Saya manapun. wawancara dulu dia, bentar. Nah, Kamu melihat, coba. Yosi kamu mau lihat siapa? Melihat Yesus. Oke, lihat Yesus. Di saat kamu tertidur atau di saat kamu lagi ngapain? Di saat tertidur dan dilihatkan Tertidur. dengan roh kita. Itu. Baik. Kamu melihat Yesus itu seperti apa? Pakai baju apa? Baju putih. Baju putih. Jenis kelamin? Laki-laki. Laki-laki. Warna kulit? Mau bilang putih banget enggak? Ya kuning-kuning langsat, nggak terlalu putih. Oke. Badan utuh Anda lihat atau sebagian? Badan utuh. Kira-kira Berjenggot. tingginya berapa? Maksudnya Kalau ukuran tinggi, Pak. Asia atau ukuran Eropa? Secara umum kurang lebih 175-an, 170-an. Saya nggak ukur ya, cuman kalau Wajahnya itu wajah Arab atau wajah bule atau wajah Asia? kalau pernah nonton film Babel of John atau apa tuh yang film-film yang sutradaranya yang dibikin itu luar biasa, itu memang sama seperti itu. Jadi orang yang bikin film itu memang sudah melihat, makanya ketika mereka filmkan sama. Dan itu pun saya kaget, saya nggak pernah nonton film itu, tapi ketika saya nonton nyata, ini yang udah 3 kali. Ya maksudnya saya lihat. wajahnya kayak bule gitu? Wajahnya mau bilang bule banget enggak, tapi ya setengah-setengah bule. Nah, gimana sih kalau orang-orang Yahudi yang mirip-mirip begitu, Berjenggot? jenggot tapi tidak panjang, Kumis? berkumis, ya berkumis. Warna rambut? Warna rambut agak hitam-hitam kecoklatan lah. Kayak bule dong. Iya, 3 kali brother saya lihat. Ini Oke. Taruh lu belum selesai. Nah, itu berapa lama kau lihat itu kira-kira durasinya? 1 jam? Sekejap? durasinya itu kurang lebih ada kali 5 menit. 5 menitan. Mm-mm. Ada pembicaraan? Komunikasi dengan dia? Dia cuman hanya menggendong saya dan dia tersenyum. Dia hanya peluk saya. Memeluk saya atau di kiri. menggendong? Beda loh. Memeluk atau menggendong? Dia memeluk. Dia memeluk sebagai Memeluk. seorang, seolah-olah saya itu sahabat lamanya. Dia gendong peluk saya. Oh, dia Merangkul, memeluk merangkul. sebagai sahabat apa sebagai dia Tuhanmu? Saat itu dia merangkul. Kalau Tuhan itu kita kembali ke pribadi. Merangkul aja. Dia hanya merangkul saya. Apa yang kamu rasakan waktu dirangkul sama Yesus?
yang saya rasakan. Itu yang saya cari dalam hidup. Saya ingin melihat. Makanya dalam hidup saya selalu minta. Saya ingin melihat Sang Ilahi. Ada komunikasi apa? Tidak ada komunikasi, cuman suara, tapi kalau komunikasi kan berarti saya ngobrol dengan dia, tapi cuman suara yang saya tidak mengerti, cuman saya bisa terjemahkan di akal saya saat itu. Seperti apa itu bunyi suaranya? Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa roh? Bahasanya itu saya tidak mengerti, tapi saya bisa mengartikan artinya Coba di dalam pikiran saya. artikan. Coba artikan. Artinya dia berkata begini, Yosi, engkau harus mengikuti ketetapan-ketetapanku. Cuman itu nggak ada yang lain? Tidak ada yang lain. Ketetapan apa itu? Itu yang suka saya pelajari, ketetapan. Mungkin ya yang dimaksud aturan-aturan cara hidup dia. Iya, seperti apa nggak bisanya penjabarannya? Seperti kamu jangan membenci ketika orang membenci kamu. Orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Orang suruh angkat kamu 1 kilo, kamu angkat 2 kilo. Oh, kamu disuruh lemes aja, nggak melawan apa-apa gitu ya? Suruh lemes aja, Betul. pasrah gitu ya? Benar. Oke. Ada percakapan nggak kalau dia mengaku Tuhan? Kalau percakapan itu nggak ada. Itu levelnya begini, brother. Ketika kita sudah lihat, itulah Tuhan. Disuruh mengikuti kemauannya, itulah kita menganggap Tuhan. Tuhan kan bahasa Indonesia, Kak, brother. Oke, itu pertemuan pertama atau pertemuan kedua apa ketiga? Pertemuan pertama. Oke, pertemuan kedua apa lagi? Pertemuan kedua, saya diangkat ke langit. Ada komunikasi? Suara bergemuruh dengan ungkapan yang bergemuruh. sama. Dengan ungkapan yang sama. Suaranya saya kenal. Seperti suara yang pertama. Yosi, engkau harus mengikuti ketetapan-ketetapanku. Itu kan bahasa Indonesia tuh. Bahasa apa Betul. kira-kira? Bahasa yang disampaikan itu bahasa, bukan bahasa Indonesia, tapi di dalam penglihatan itu saya mengerti. Dalam software pikiran saya paham. Pernah nggak kamu mendengarkan bahasa itu? Pernah nggak kamu, ntar dulu kau Jo, pernah nggak kamu mendengarkan bahasa itu diucapkan oleh manusia? Enggak pernah. Berarti bahasa baru. Tapi kalau di Alkitab ada, di Bible ada. Iya, bahasa apa? Iya, bahasa yang tadi. Bahasa yang Oke, nggak tadi apa- itu. Pertemuan ketiga? Pertemuan ketiga saya diuji dengan 3 orang yang tiga orang ini mau membunuh saya. Maksudnya pertemuan ketiga dia datang berbentuk 3 orang apa gimana? 3 orang ini yang datang ini 3 orang yang berbentuk hitam semua. Saya itu posisi sadar, baru bangun pagi. Terus? Dengan tiba-tiba Yesus di samping saya. Dia suruh ambil Bible. Saya cuman buka Bible, 3 orang ini yang membunuh saya langsung kabur. Kuasa gelap itu, si iblis. Oh, iblis. Yesus menyuruh saya ambil Bible, buka. Saya buka, mereka langsung kabur. Buka di halaman Brother, berapa? saya cuman asal buka aja. Dari situ, brother, saya kan bukan orang rajin ke gereja. Saya hidup pendosa. Saya orang malam. Mau diskotik manapun saya ladenin. Tapi itulah yang saya melihat, saya bertobat. Oke. Ketika diperlihatkan, itu luar biasa. Itu kamu bertemu dari pertama, kedua, ketiga itu terjadwal apa? Spontan? Tidak, jangka waktu yang begitu panjang. Dalam kurun waktu 10 tahun sampai 15 Oh, tahun. 10 tahun 3 kali ketemu. Enggak, tiga kali supranatural itu dalam jangka waktu 10 tahunan sampai 15 tahun. Terus kesimpulannya nih, kamu ketemu yang dalam rangka 10 tahun ya, rentang waktu 10 tahun gitu.
Kesimpulannya apa yang kau mau katakan sekarang? Ikutlah Yesus. Ikut kemana katanya? Ikuti ajarannya. Jangan Oke, membenci, jangan menghakimi. Sekarang ajaran Yesus kan itu kan untuk supaya manusia menyuruh menyembah satu Tuhan. Betul apa betul? Betul. Betul. Nah, kamu sendiri menyembah satu Tuhan apa menyembah berapa Tuhan? 3 Tuhan, hakikatnya 1. Nah, gimana ceritanya? Yesus kamu anggap 3 kali ketemu. Bingung kan? Ntar dulu. Jangan ketawa dulu ya sih. Yesus mengajarkan menyembah satu Tuhan. Kamu katanya mengikuti ajaran Yesus. Kenapa kau menyembah 3 Tuhan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya itu kan 3 Tuhan itu. Betul. Hakikatnya kan kalau Bapa kan itu ruh. Terus? Yesus itu yang firman yang menjadi manusia. Terus? Roh Kudus itu adalah ruh ilahi yang mempertontonkan manusia sekarang. Ada berapa Tanpa roh itu? Roh Kudus orang tidak akan mengenal dia. Itu ada berapa roh itu? 3 yang hakikatnya 1. Bagaimana mungkin hakikatnya 1 kalau 3 roh? Yang mana yang paling berkuasa di antara ketiga itu? Ayo Yang mana? pakai supranatural, ayo pakai. Yang mana yang paling berkuasa Di antara ketiga itu. Semuanya 3 itu berkuasa dalam hakikat keilahian, yaitu Bapa di surga. Berarti Yesus bukan, jadi Yesus tidak berkuasa. Berkuasa. Karena Berkuasa siapa? Kan Yesus dan Bapa beda nih. Nah, yang mana yang paling berkuasa? ya sama, beda kan. Yesus kan firman yang menjadi manusia. Berarti apa kata Bapa itu kata Yesus. Itu secara supranatural. Kan Yesus ini kamu ketemu berbentuk manusia. Betul. Bapak bukan manusia, betul? Iya, Bapa Betul yang nggak? firmannya menjadi manusia. Iya, Bapak ini bukan manusia, Yesus manusia, betul? Betul. Nah, sekarang ini, yang mana yang paling berkuasa? Yang manusia kah atau yang bukan manusia? Bapa di surga. Berarti Yesus tidak berkuasa. Berkuasa. Bagaimana Berarti mengaplikasikan kuasa itu kalau tanpa manusia? Manusia yang dibentuk berarti secara dua. sempurna. Berarti yang berkuasa ada 2. 3, brother. Jalan bang, itu jalannya itu lewat Diam Yesus dulu kau, Kristus. Jo. Saya nggak ngomong kamu kau, Jo. Diam dulu. Jangan sampai, Jo. Jangan sampai, Jo. Kamu tersampaikan nanti. Ya sih, gimana yang paling berkuasa siapa sih? Iya, hakikatnya itu yang paling berkuasa itu Bapa. Dilewat Yesus, kekuasaan Kau itu. tahu nggak sih, biar ada kan orang- datanya tuh. Nah, mulai saat ini, nih, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu di Lukas 22:69. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kamu percaya nggak itu data? Oh, percaya banget, Haikul yakin. Nah, kalau begitu, siapakah yang paling berkuasa? Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa yang berkuasa di situ? Yesus dan Bapa di surga, yaitu Ruh. Berarti ada 2 yang maha kuasa. 3, 3 yang maha kuasa. Berarti 3 Tuhan. hakikatnya 1, brother. Bagaimana mungkin sehakikat? 1 manusia, 1 bukan? Brother, Yesus kan bisa dilihat dengan mata kita jasmani. Kita cek dulu dari bawah. Ya sih, kita cek ya. Yesus itu menurut kamu terangkat ke surga berbentuk manusia atau tidak? Berbentuk manusia. Ya, itu masih anaknya Maria atau bukan? Anaknya Maria. Anaknya Maria. Berarti sekarang Yesus ini masih anaknya Maria di surga, betul? Betul. Seperti laki-laki ganteng yang pernah kau temui 3 kali, betul? Betul. Nah, apakah anak Maria ini maha kuasa di surga? Tidak. Dia hanya alat untuk
kehendak ilahi Saya ulang lagi nih. yang harus dihormati. Saya cuma nanya, ulang ya. Apakah anaknya Maria yang namanya Yesus ini 3 kali kau temui maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Oke, baik. Kita safety ini ya. Anaknya Maria di surga yang berbentuk laki-laki ganteng yang kau temui 3 kali maha kuasa, betul? Betul? Betul. Baik. Ada juga Bapa ya berbentuk roh, maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Maha kuasa. Sudah berapa yang maha kuasa itu? 2. 2. Eka Baik. 1. Ada juga Roh Kudus Betul. berbentuk roh, maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Sudah ada berapa yang maha kuasa itu? 3. Hakikatnya 1. Nah, berarti ada 3 yang maha kuasa, betul? Betul. Betul. Ketiga yang maha kuasa ini ketiganya Tuhan apa bukan Tuhan? Brother. Saya ulang lagi. Ketiga yang maha kuasa ini, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Tuhan. Jadi berapa Tuhan itu? 3 Tuhan, Ya, hakikatnya udah cukup. 3 Tuhan. Udah selesai. Asik tuh sama gua. Oke, kan kita udah selesai atau terakhir? Nah, terakhir nih. Maria ini di surga ini Tuhannya siapa? Bapa di surga. Bukan Yesus. Yesus juga. Berarti Tuhannya Maria di surga, anaknya Maria. Iya. Dia kan secara ilahi. Ya. Ya udah, jadi Maria ini Tuhannya adalah anaknya Maria sendiri, betul? Betul. Mau Oke, jelasin cukup. nggak? Nggak usah dijelasin, cukup. Supranatural. Supranatural mau jelasin Ya nggak? Biar silakan paham. kalau supranatural sama Kandito lagi. Makasih. Lanjut. Tapi pemahaman yang seperti ini dibenturkan logika ya, bukan analogi tadi itu. Merangsang pola berpikir logis. Akhirnya Bapak tidak menyadari kalau seorang ibu menuhankan anaknya pantas. Tapi nggak apa-apa Pak, itu ya life is choice kan. Ya kembali ke supra apa ini? Supra X apa supra sport atau supra fit Gini, Pak? Ini Kang Dito, mau jelasin dikit nggak? Kalau dibilang Maria menuhankan anaknya atau sebaliknya, penjelasannya begini. Kalau saya pribadi, Ya udah nggak bakal masuk akal Pak. Udah kan tadi Bang Hani udah bilang nggak perlu dijelasin. Karena mau dijelasin seperti apapun, Bapak hanya melakukan pembenaran. bukan. Kalau supranatural nggak bisa pembenaran, itu hakikat. Ya itu Level supranatural. tertinggi Kalau itu. supra X. Ya kalau menurut Kang Dito, ya nggak. Ini belum nyampe, Pak. Kalau Kang Dito ini belum nyampe. Dia itu kalau berbicara kalau masalah akal, logis, Apa? masuk akal, nah itu baru nyampe. Lambing. Itu Pemahamannya begini, Anda kan orang-orang mungkin saya geser. dunia. Saya geser Orang-orang sedikit dunia Tejo, itu supaya seperti kamu dapat itulah. ilmu Tejo. Diam dulu Tejo. Supaya kamu dapat ilmu. Saya bukan hanya tentang sifat supranaturalnya. Supra itu apa, natural itu apa, nanti dulu itu ke definisinya. Kalau Pak Yosi tadi dengan Bang Handi secara logik ya, analisa thinking ya, pemikiran secara analis. Saya coba mengembangkan dari Bible, makna teologis. Matius 26 nomor 31, Pak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai." Menurut Pak Yosi, aku itu yang akan membunuh gembala, gembala itu siapa? Aku siapa, gembala itu siapa? Silakan Pak Yosi. Dulu. Kandito lupa tadi kesimpulan saya. Maaf. Oh ya, Yosi. kesimpulan dulu. Yosi.
Iya, Tadi kau brother. udah kesimpulan tadi kan Tuhanmu tiga, Maria adalah Tuhannya adalah anaknya juga. Pertanyaannya, Pak, kesimpulannya ya, statement kamu ini masuk akal atau masuk angin? Sangat masuk akal. Ya udah, Tidak makasih, masuk lanjut. ke akalnya Bang Handi. Iya nggak? Ya udah, masuk akal nggak masuk angin nggak apa-apa. Tapi tidak masuk ke akalnya Bang Handi sama Kang Dito. Ya nggak apa-apa. Berproses. Kan, iya. Berproses. yang Kalau nggak saya masuk akal itu. Oh, bukan masuk angin Tejo. Bukan masuk Oh, kamu aja akal. nggak bisa. Coba kamu nyengir dulu, gigimu diliatin. Apa yang nggak masuk angin lama-lama? Oke, sabar dulu ya Tejo ya. Yud. Oke, Pak Yusi, Matius 26:31. Anda sudah buka, sudah baca pertanyaan saya, aku siapa? Akan membunuh gembala. Gembala siapa? Silakan. Gimana? Tadi pertanyaannya, sorry kurang nyimak. Ya, berdasarkan yang tertulis di dalam Matius 26 nomor 31, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku itu siapa? Gembala itu siapa? Silakan. Salah Bang Dito, bukan itu kali. Matius 26 ayat 31. Salah. Coba dibaca. Coba dibaca. Bukan itu bunyinya. Ya, silakan, silakan. Berkatalah mereka, Maka- berkatalah Yesus. Maka berkatalah. Uh-uh. Makalah berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Ya iya bener, mana yang salah? Nah pertanyaan saya, Ya, ini sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku siapa? Gembala siapa? Silakan. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh. Jadi Yesus mengatakan ada tertulis. Berarti itu sudah tertulis sebelumnya, ya kan? Yang aku tanya, yang saya tanya, aku itu siapa? Gembala itu siapa? Silakan. Ya aku itu Yesus. Yesus akan membunuh siapa? Gembala dan kawanan domba itu akan tercerai. Nah ini gini, maksudnya begini. Itu perumpamaan karena Bukan di situ maksudnya dulu. akan ada. Bukan maksudnya, bukan apanya, bukan penafsirannya. Aku itu Yesus, gembala siapa? Yesus. Jadi aku akan membunuh aku. Yesus akan membunuh Yesus. Enggak, yang di sini dia tujukan gembala itu karena itu akan ada penyangkalan daripada Petrus. Nah, yang orang-orang pengikut saat itu disebut gembala. Jadi Yang gembala ditulis itu siapa? sebelumnya. Jadi gembala siapa? Kalau Ya, aku di situ pemimpin. Yesus, gembala siapa? Itu yang pengikut-pengikutnya saat itu, mereka akan tercerai-berai. Itu kan perumpamaan. Aku Dimana akan akan ada membunuh- penyangkalan, akan Oke, dengarkan Pak tercerai-berai. Yusi, Pak Yusi. Yang saya tanyakan, sebab pada tertulis, aku akan membunuh gembala. Kang Aku- Dito coba baca konteksnya. Aku itu Konteksnya adalah Petrus menyangkal Yesus sendiri. Yesus. Gembala Nah, itu betul. juga Yesua. Sabar, Bang. Sama ini Nathan. Oleh sebab itu Yesua Sabar. mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku, Aduh. aku memberikannya sendiri. Dan Waduh, aku berhak Dulu, Bang. mengambilnya semula. Ada ayatnya. sabar dulu ya, Pak Nathan. Sabar dulu ya. Jangan rebutan ya. Silakan Pak Yosi. Kalau menyerah, biar Pak Nathan yang jawab. Gimana? Sebab Oke, ada Pak tertulis, Nathan jawab. aku akan membunuh gembala. Aku itu siapa? Gembala itu siapa? Silakan. Oke, Pak Nathan yang jawab. Pak Nathan udah. Silakan Pak Nathan. Aku itu adalah Yesua itu sendiri. Gembala siapa? Gembala itu kan terjadi pada zaman saat Yesua ditangkap ya. Iya, siapa? Dan gembala itu adalah Yesua itu juga. Jadi maksudnya Yesus akan membunuh Yesus, begitu? Iya, kan dia sudah mengatakan, aku memberikan nyawaku, tidak seorang pun yang dapat mengambil nyawaku, aku memberikannya. Dia memberikan Iya. nyawanya. Pak Nathan, kita lagi berbicara Matius 26:31.
Ya, Sapambang. Jangan Ar- jangan kemana-mana. Kalau menurut itu adalah penafsiran Yesua, teologis gembala Anda, itu adalah juga Yesua. Oleh karena itu Yesua mengatakan aku Sini tak, saya urusin dia nih kalau dia memberikan mau pakai. ya. Oke, Ada ayatnya seperti Bro itu. Nathan, menurut kamu Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada siapa? Itu kan sudah dinubuatkan. Saya nggak nanya di, dengarkan dulu bahasa Indonesianya. Kamu sendiri yang ngomong loh tadi. Untuk Iya, pengampunan dosa umat manusia. Dengarkan dulu. Anda sendiri yang ngomong. Dia menyerahkan nyawanya. Tentu kan saya tanya. Orang pengen tahu di sini, banyak yang nonton. Pertanyaannya sederhana, sesuai argumentasi kamu. Yesus menyerahkan nyawanya kepada siapa? Silakan. Menyerahkan nyawanya untuk pengampunan dosa. Saya nggak nanya tujuannya menyerahkan nyawa. Itulah tujuannya. Dengarkan dulu bahasa Rencana Tuhan Indonesianya. Sejak Yesaya Dengarkan dulu bahasa Indonesianya. Pertanyaannya bukan tujuan menyerahkan nyawa, bukan. Menyerahkan nyawanya kepada siapa? Jawab. Ini Oten ditanya apa, jawab apa tuh? dia kan menjadi manusia. Firman itu telah menjadi Nggak manusia. ditanya itu. Maka itu dia Terakhir, sebelum kau saya tendang ke laut, dengarkan baik-baik. Menyerahkan nyawanya kepada siapa? Jawab. Kepada Bapak toh. Diam dulu Jo. Saya nggak nanya kau. Lambemu iki Jo. Tak kemblang dasmu Jo. itu kan sudah dinubuatkan. Maka itu Saya nggak nanya Yesua sudah itu dinubuatkan taat apa sampai enggak. mati kepada Bapa. Hei. Nggak Ya. ditanya. Dia Bukan menyerahkan- ditanya nubuatan. Nggak ditanya nubuatan. Dia Yesus menyerahkan nyawanya kepada siapa? Jawab. Setelah firman itu menjadi manusia, Astagfirullah, lu diam, lu nggak layak diskusi, nggak ngerti bahasa Indonesia, diam, lanjut Jo, lanjut, kan itu. oke, ternyata Pak Yosi apa namanya mewakilkan jawaban kepada orang yang salah karena nggak bisa diskusi dia. Ya Pak Yosi, coba kembali lagi, Anda pahami betul-betul dalil itu. Anda tadi sempat mengatakan karena sebab ada tertulis, Yesus ini merujuk kepada yang tertulis di Perjanjian Lama. Betul. Untuk Nah. menggenapinya. Oke, silakan Anda cek Zakaria 13 nomor 7. Bangkitlah hai pedang. Betul? Anda bawa Bible kan? Oke, silakan bacakan. Coba bacakan nanti lama. Saya hafalan. Nanti nggak Ya, oke, cocok. nggak apa-apa. Oke, saya ambil Apa, nanti kan poinnya. kalau salah saya Hai pedang, bangkitlah terhadap gembala orang terdekatku. Demikianlah firman Tuhan, bunuhlah gembala. Itu perintah. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba akan tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Ada kalimat firman Tuhan, bunuhlah gembala. Itu yang dikutip oleh Yesus. Maka sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku itu siapa? Gembala siapa, Pak? Bapak tahu dalil Yohanes 10 nomor 11? Akulah gembala yang baik. Ini kata Yesus. Wah, ini sambil sharing beneran ini. Kalau Tejo nggak nyampe otaknya. Aja ngono ra lho sing ditakoni lho dudu aku. Nah ya, oke. Menurut Tejo, aku siapa? Gembala siapa? Coba. Wis dijelasno lho gembala yang baik adalah Yesus. Oke, gembala Yesus. Akunya siapa? Aku adalah Bapa. Nah ini. Apakah Pak Yosi setuju dengan kata-kata Tejo? setuju. Jadi bapak akan membunuh anaknya, betul ya? Ya ora toh. Loh, matamu co habis bicara malah ditolak itu loh. Apa sih? Lah sampean ki yo waneh lho wong pertanyaan kuwi lho kuwi gak digawe pertanyaan kuwi wong kuwi digawe kongkon menyimak memahami. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala.
Tejo dan Pak Yusi bilang, aku itu Bapa. Gembala itu Yesus. Kalimatnya adalah, aku akan membunuh gembala. Apakah Bapak akan membunuh anaknya, Yesus? Lah untuk apa? Loh lah kok tanya sama saya? Lah Bebelmu ngomong apa? Apakah beneran Bapak ini yang akan membunuh Yesus? Nggak bener. Konteksnya begini, brother. Boleh nggak gue jelasin? Boleh, silakan. Yang nama juga kita sharing, yang dimaksud gembala itu karena konteks ayat itu kan itu tentang penyangkalan Yesus, di mana Petrus dan murid-muridnya yang menjadi gembala atau pemimpin-pemimpin umat pada saat itu menjadi panutan, mereka akan tercerai-berai. Gitu. Yang saya tanya, Yesus mengatakan tentang tergoncangnya iman murid-murid termasuk kalian. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Aku itu kalau menurut kalian Bapak pembunuh manusia sejak semula adalah iblis. Apakah Bapak ini Bapak iblis yang akan membunuh Yesus? Ya bukan. Apakah Bapak pencipta langit dan bumi itu Bapak pembunuh? Sangat biadab sekali membunuh anaknya. Bukan, pengertiannya bukan begitu, brother. Bukan masalah pengertian, Pak. Ambil poinnya. Tadi di Zakaria 13 nomor 7, itu adalah perintah. Bunuhlah gembala. Ini perintah kepada siapa? Baca Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Coba, Bang. Apa ini? Siapa coba suruh ngomong? Silakan. Baca Pak Yohanes Yosi. 10 ayat 17 sampai 18. Itu sudah jelas itu, Bang. Apanya? Ya kau lah yang baca. Kenapa sih ini orang satu? Silakan Pak Yosi. Apakah Zakaria 13 nomor 7, demikianlah firman Tuhan, bunuhlah gembala, itu perintah atau dia yang akan membunuh gembala? Jadi Zakaria berapa, brother? Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Kenatan ah. Udah dibawa dulu, ganggu aja. Zakaria berapa tadi? 13 nomor 7. 13 nomor 7. Dari tadi suruh baca. Oh. Pedang menimpa umat baru. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Ya iya, ini jelas banget ayatnya, brother. Jangan cuma satu ayat. Iya, lalu perintah itu perintah atau dia yang akan membunuh sendiri? Bukan, ini bukan perintah. Ini semacam nubuatan yang akan terjadi gitu loh. Kayak kata-kata perumpamaan seperti Yang kata-kata 2631 itu kan nubuatan tadi itu mengarah ke situ. Kok dibolak-balik sih Pak Yusi? Pusing ya? Baik, kita masukkan. bilang pusing Kita sih masukkan enggak. sekarang gembala itu Yesus ya. Kita masukkan. Demikianlah firman Tuhan, bunuhlah Yesus dan kawanan domba akan tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku kepada yang lemah. Yang lemah siapa? Itu yang lemah itu maksudnya Yesus akan menolong, Bapa di surga akan menolong orang-orang yang lemah gitu. Yang lemah bukannya Yesus? Bukan. Oh, bukan. Dia roh ilahi, bagaimana yang lemah? Jadi, siapa yang membunuh Yesus? Bapaknya atau iblis? Siapa yang membunuh Yesus? Ya nggak mungkin Bapak lah. Masa Bapak membunuh Yesus? Atau itu adalah Sekarang beda lagi nih. Coba masukkan lagi kan- ke
Matius 26:31 tadi, aku akan membunuh gembala, katanya aku tadi Bapak. Setuju katanya Tejo. Iya. Terus barusan Konteksnya Anda itu bilang, berbeda. Konteksnya itu berbeda, brother. Jadi gini loh, kalau pemahaman Alkitab, kalau menurut saya, kita nggak bisa ambil satu kata begitu, karena kalau ini kan Sakaria ini kan